gerak peluru ya, peluru, atau yang biasa dikenal itu gerak parabola. Gerak parabola. Kenapa disebut gerak parabola peluru? Karena gerak ini menyerupai gerak bola gitu ya, peluru itu ya. Nah, kalau kita punya gerak apa, biasanya ini semacam ini. Nah, sini kalau misalkan kita gambarkan sebuah proyektor, sini nih, gambarnya mana ya? Oke, bentar. Nah, kalau kita punya gambar seperti ini adalah gambarnya ya. Jadi di sini, nah, ini kan seperti ini ya. Jadi ini adalah sumbu X, karena ini kan kayak gini bentuknya. Ini X, ini Y. Jadi gerak peluru ini adalah gerak perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, untuk nilai gerak lurus beraturan atau GLB-nya itu sendiri adalah tetap konstan ya, dia nilai tetap. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturannya atau GLBB-nya itu tidak tetap, tidak konstan dan berubah-ubah. Kalau perhatikan di sini grafik itu ada X max, posisi dari titik ini nih ya, dari awal sini ke X max, dari titik ini sampai ke sini X max ya, itu X max tuh ya. Terus kalau kita umpamanya ini ya, nah, dihubungkan misalkan ini A, kita posisinya misalkan ini ya, dari A terus ke B,
posisinya, terus C di sini. Ini bentuknya seperti ini ya, peluru ataupun bola. Nah, di sini ada sudut elevasi, sudut alfa. Ini adalah sumbu V0Y, V0X, dan ini kan V0 nih, kecepatan awal. Oke. Nah, pada sepanjang jalan ini, di lintasan ini, bola itu kan melalui lintasan ini nih. Nah, pada posisi di sini, ya ketika bola ada di sini atau peluru di sini, dia Vx-nya konstan tetap. Vx ini, posisi ini dengan yang di sini sama misalnya. Nah, kalau di sini mungkin Vx-nya itu bukan mungkin ya, yang memang jelas ini Vx-nya, ya, arah Vx-nya itu sama dengan V0x. Kalau di sini Vy-nya itu ke atas arahnya, ya, ini Vy itu ya, nilai Vy, yang ini nilai Vy ya. Dan V0x itu artinya V0x ya, V0x itu artinya V0 cos alpha gitu ya, karena ini alpha, sudut alpha, cos alpha kayak gini aja. Terus untuk V0y itu V0 sin alpha. Oke, sin alpha V0y itu ya, dan nilai Vx itu V0x ya. Ini dapat disimpulkan nih, Vx itu nilainya V0x dan Vy itu nilainya sama V0y itu ya. Nah, V0y itu kan V0 sin alpha gitu. Nah, di sini ketika ini kan kecepatannya ke atas nih, V-nya, nilai V-nya ke atas. Saya lurus sedikit segini. Nah, gitu ya. Ini nilai V. Di sini juga nilai V nih. Ya, ini kan membentuk sudut nih. Ya, sudut. Sama seperti ini. Nah, untuk mengetahui nilai V yang ini dengan yang V yang ini itu sama. Ya, untuk mengetahui nilai V-nya, itu kalau kita gambarkan nilai V-nya itu adalah V-nya. V ya. Nilai V itu kita bisa cari dengan persamaan ini. Jadi sini Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, ini cari nilai V di sini kan posisi. Ya. Berapa misalkan yang ditanyakan soal itu, berapa kecepatan yang ada di posisi ini misalkan ya. Yang di posisi misalkan A, di sini nih posisi A, misalkan A, terus di sininya A kecil lah gitu ya, kecil, terus ini B, terus di sini B kecil, itu aja posisinya. Posisi yang di A berapa ya, ini menggunakan persamaan yang ini keduanya ya, gitu ya, bisa menggunakan ya, memang menggunakan persamaan ini ya, jelas ya gitu. Nah, variabel-variabel yang diganti nah, untuk rumus dari gerak peluru ini sama, mengikuti dengan rumus GLBB. Ya. Rumus GLBB kan kita kemarin sudah ketahui ya, nilai X sama dengan X0 ya, plus V0 dikali T ya, min gitu ya, setengah GT. Kita akan ditulis aja dulu ya, plus minus GT ya. Nah, kayak gini kan, ini salah, AT. Nah, kayak gini kan GLB kan. Terus ada lagi persamaannya lagi selain posisi ya. Nah, GLBB itu kan lagi
tuliskan aja lah, nggak apa-apa. V V0 ya, terus di sininya plus minus gitu kan ya, AT gini kan rumusnya kemarin itu, V kuadrat V0 kuadrat plus minus A 2 ya, 2A AX min X0 kayak gini. Ini di GLBB. Kalau di gerak peluru itu variabel-variabel diganti ya, X-nya diganti dengan Y ya, karena gerak di posisi di titik X ya, posisi titik X itu hanya Vx sama dengan V0 X, yaitu gerak gerak lurus beraturan atau disebut dengan gerak lurus beraturan. Ini disebut dengan gerak yang kecepatannya konstan ya, karena yang berubah itu adalah variabel Y di gerak peluru itu, maka kita X ini ganti Y. V-nya biasanya dengan VY, V0 V0 ya, jangan V0Y gitu. Variabel yang diganti sumbu X, di sumbu X misalkan ya, sumbu X itu hanya bekerja Vx adanya ya kan ya, jadi Vx sama V0X, atau kita kalau kita uraikan Vx nya ini adalah V0 cos theta. Nah ini terus di sumbu X kita biasa menggunakan, kalau di posisinya X sama dengan V0X biasanya dikali T gitu kan, kalau untuk mencari X max gitu ya, X max itu yang mana, ini nih, dari titik A ke titik C gitu ya, titik A ke titik C tuh ya. Oke, kalau di sumbu Y nya, yang kita dapatkan yaitu persamaannya memang itu yang ini, karena ada perubahan persamaannya GLBB. Jadi nanti variabel X diganti dengan Y, V-nya itu diganti dengan VY, terus V0-nya dengan V0Y diganti, sehingga kita dapat persamaan dari itu ya, dari GLBB itu sendiri. Jadi Y sama dengan Y0 plus V0Y dikali T min, karena di posisi peristiwa gerak peluru ini ya, nilai A-nya percepatannya itu selalu min gravitasinya. Ini jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Misalkan biasanya di posisi sini misalkan posisi A ke posisi B, bola itu mengalami kecepatannya berkurang, turun ya. Jadi di VY ini dia akan sudutnya, dia akan kan ini kan kayak gini grafiknya nih, atasnya ya, ini Y, ini X. Nah, dia akan semakin kecil, menurun ya. Jadi batas maksimumnya kan ini nih, maksimum di sini batas maksimum. Y ini semakin mendekati ke B, dia akan turun ke sini, grafiknya akan turun, dan sehingga sampai dengan benar-benar nilai VY-nya itu sama dengan 0 di sini nih, posisi B. Ya, ketika
bergerak lagi ke sini, dia VY-nya tidak nol lagi. Jadi ada sampai dengan dia muncul lagi gitu ya. Oke, di posisinya jelasnya seperti itu. Kalau untuk Vx-nya gimana kalau di posisi ini? Vx-nya ada tetap, makanya Vx itu ya, Vx-nya itu GLB, gerak lurus beraturan, Vx-nya tetap ada, Vx ya, Vx-nya ada di posisi B. Jadi sampai kapanpun Vx itu kecepatannya konstan, jelas ya. Sehingga kita menuliskan bersamaannya yaitu V0y T setengah GT kuadrat. Untuk persamaan keduanya, V sama dengan V ya, Vy sama dengan V0y plus minus, sorry, langsung saja min gitu ya, GT. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk ini kan hanya dua ini nih persamaannya, atau misalkan kita tambahkan lagi Vy aja berarti ya. Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat, karena memang ini jarang sekali ini ya. V0 kuadrat min 2GY. Y-nya bisa Y dikurangi Y0, bisa berbentuk seperti ini. Ya, ini bersama persamaannya. Oke. Ya, yang mana diambil dari graf GLBB gitu ya. Diambil dari graf GLBB yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, untuk mengetahui nilai dari A ke C, ini jarak A ke C itu bagaimana nih rumusnya? Terus dari posisi A ke B, posisi A ke ini lamanya benda ini ya, Y max itu berapa? Itu ya, lamanya gitu ya. Jadi apa saja sih yang harus kita cari di persamaan ini? Ya, pertama, so, tuliskan aja dulu di sini ya. Mana kita akan mencari dari grafik ini, kita akan mencari persamaan yang terkenal gitu ya, yang selalu digunakan oleh gerak peluru ya. Ya, kita akan mencari cari T Y max gitu ya, Y max. T max itu waktu yang diperlukan dari posisi A, dari sini posisi A di sini ya, sampai dengan di posisi B di sini. Karena ini kan Y max, ini Y max. Kemudian kita akan cari T X max. X max dari waktu titik A sampai ke titik dari titik C ke titik C gitu, dari titik A ke titik C itu lamanya, berarti kan lamanya bola ada di udara. Nah, berarti kan menggunakan persamaan ini kita akan cari itu dari A ke melambung di udara ya sampai ke C. Oke, kita akan cari ini. Kemudian kita juga akan mencari, kita akan cari X Y max. Kita akan mencari Y max. Kedua, ketiganya ya, kemudian kita keempatnya kita akan cari X max. Nah, persamaan ini kita akan cari ya. Ya. Kemudian nanti di akhir juga kita akan mencari XAB mungkin ya, nilai XAB dari sini ke sini nih berapa nih, kalau misalkan diketahui ditanyakan dari sini dari A ke B ini. Kalau ini kan X max ya, X max ya, dari A ke C. Nah, ini XAB, cari XAB, cari XAB, X A ke B. X A-nya besar harusnya ya, jadi X A ke B. Oke, XAB, XAB. X A ke B. Nah, X max itu X A ke ini ya. X max itu kan
ke, jadi kasih keterangan X max itu X AC gitu ya, supaya lebih jelas. Nah, kita akan mencari persamaan ini. Yang pertama kita cari TY max. TY max. Ya, posisi TY max itu dari posisi A ke B. Berapa sih lamanya bola itu sampai ke puncak. Nah, untuk mencari TY max, kita yang di sini kita cari TY max. Oke. Gimana nih mulainya nih? Gitu ya. Untuk cari TY max, ya di sini nih kita mulainya sekarang. Ya, cari TY max. Kita menggunakan persamaan yang ini. Yang pertama yang ini nih, jadi PY. Nah, untuk mencari TY max kita menggunakan persamaan yang ini. Ya, kita menggunakan persamaan yang ini. Ya, kita akan menggunakan itu. Terus yaitu kita masukkan VY. VY, tulis VY sama dengan V0Y min GT. Oke. VY di posisi T max di sini ketika bola itu ada di posisi atas, ya paling atas di posisi itu kan VY-nya itu 0 ya. Jadi ketika ini bola meluncur, nah ke sini kan ini variabel ini, nah ini kan Y max gitu kan ya, gambar gini. Nah, jadi posisi ini itu V0 ada nggak? Ada, V0 ada. Jadi pada saat di V balik di sini VY-nya itu sama 0 ya. Kalau di posisi ini VY-nya tidak sama dengan 0. VY-nya itu tidak sama dengan 0. Justru ya, jadi itu. Ketika di posisi ini V-nya sama dengan 0, sehingga kita tuliskan di sini 0 sama dengan V0Y min GT. Ya. Karena kita ingin mencari T, jadi kita pindahkan ini ke sana. Jadi ini ke positif. Pindah V0Y sama dengan GT. Loh kok Pak, ini kan minnya nggak ada nih. Kok minnya hilang? Ibaratnya gini, kamu ini positif ya, pindah ke sana jadi negatif kan. Ini tetap ada. Ini coret, dicoret, ya hilang itu. Nanti jadi V0Y sama dengan GT. Itulah ya, seperti itu. Oke, jadi nanti tuh sehingga kita dapatkan nilai T-nya sama dengan V0Y per G. Nah, jadi kita bisa diuraikan, tulis. Jadi TY max sama dengan V0-nya diuraikan V0 sin alfa per G. Nah, inilah ya, inilah ya, TY max. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan cari apa nih? Cari TX max. Kita akan cari TX max. Oke. Oke ya. Alah,
Baik. Cilin. Yep. Terus. Dah. Aja. Cilin. Cip, kecilin. Cip. Baik, kita lanjut cari TX max ya. Di TX max kita kan sudah tahu nih bahwa bola itu kan dari titik sini ya, dari titik sini ya, dia melambung sini. Ya, dia seperti inilah gambarnya ya, kurang lebih ya. Kita kan udah tahu dari sini nih pertengahan nilai TY max ya. Yuk. T max itu kan dari di posisi ini kan ya, A ke C gitu ya. Nah, kita sudah tahu nih nilai waktu yang diperlukan untuk sampai ke titik B ya, itu TY max yang sebelumnya kita sudah ketahui ya, yang ini yang di atas. Nah, rumus yang di atas. Maka kita kan berarti kan ini setengahnya dong ya, ini kan dari sini kan setengahnya, ini 1, ini 2 ya, tinggal dikalikan 2 saja. Sehingga untuk mencari nilai TX max itu 2V0 ya, yaitu T max ya, TX max itu ya tinggal V2 V0 dikalikan 2 ya, V0 Y per Y, seperti ini aja. Kalau kita uraikan berarti nilai T akhirnya TX max itu sama dengan 2V0 sin alfa per Y. Nah, inilah persamaan, tidak lain ini adalah persamaan untuk TX max. Nah, ini TX max nih. Ya, kalau yang di atas ini adalah persamaan, kalau kita diuraikan ya, persamaan TY max. TY max. TY max. Kita udah dapat. Kemudian kita mencari
persamaan Y max. Untuk Y max ganti dulu nih persiapan TKA di recorder. Kita akan mencari nilai Y max, YM ya, cari YM. Berapa sih nilai YM, ketinggian maksimum gitu ya. Nah ini kan ya, kita ini sudah. Nah sekarang yang ini, Y maksimum itu di mana bola itu nih, bola. Saya akan gambarkan lagi. Ini bola. Sini. Kan seperti ini kan. Nah, di sini nih posisi di sini. Nah, ini YM. Kita akan cari YM, nilai YM-nya ini berapa sih ketinggian maksimumnya. Ya, yang dicapai bola ini. Yaitu dengan menggunakan persamaan yang sudah ditulis, yaitu Y sama dengan Y0 plus V0 Y kali T ya min setengah YT kuadrat. Oke, saya gambarkan dulu nih. Kenapa di sini harus ada Y0? Ya. Nilai Y0-nya berapa? Y0-nya di sini berapa? Nilai Y0-nya sama dengan 0. Kenapa 0, Pak? Karena bola ini ibaratnya ditendang. Ya. Dia ditendang dari posisi bawah tanah di sini. Kalau seandainya bola ini ditendangnya bolanya ada di atas ya, ditendang seperti ini nih. Ya. Nah, ini bisa diperhitungkan ini bola ini jatuh seperti ini kan ya. Ini bisa diperhitungkan ini menjadi nilai Y0. Jadi Y0-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini kalau yang ini Y0-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa tidak akan menuliskan nilai Y0-nya ya di persamaan ini. Jadi kita bisa uraikan. Jadi nilai Y max, ini M max ya, YM gitu ya. Kita tulis saja YM. V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Oke ya. Karena kita ingin mencari Y max, maka kita ubah semuanya dari V0 Y-nya menjadi V0 sin theta, sin alpha gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi nanti kita ubah dan T-nya kita gunakan nilai T yang ini. T apa ini? TY max. TY max. Nilai TY max. Oke, kita ubah ya. Jadi kita tulis dulu YM max V0 sin alpha kali T-nya kita ganti dengan nilai TY max. Nah, yang ini ya. Oke, kita ganti dengan yang itu tadi. TY max gitu ya. Jadi V0 sin alpha per G itu kan ya. TY max itu kan. Nah, TY max itu. Oke. Terus min setengah G, T-nya juga diganti dengan TY max. Gak boleh TX max ya, beda nilai TY max. Jadi kita menyesuaikan TY max. Gak boleh dengan TY max itu kan TX max itu kan sampai sini kan. Gak bisa. Jadi kita harus sesuai. T-nya diganti dengan V0. Jadi kuadrat kan berarti ya. V0 sin alpha per G dikuadratkan. Oke, sip. Udah gitu kita tulis sama ini kan sesuatu yang sama nih. V0 sin alpha dengan V0 sin alpha sama. Jadi kita tulis saja Y
YM sama dengan jadi kuadratkan ya, V0 nya dikuadratkan, sin-nya juga dikuadratkan ya, per Y. Terus ini juga dikuadratkan saja nih, nggak apa-apa, setengah G, tulis lagi aja V0 kuadrat sin 2 alfa per G kuadrat jadinya. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini bisa dicoret nih. Ini kita bisa dicoret. Ah, ini juga ini dicoret. Ini dicoret sisa satu nanti G-nya. G-nya sisa satu. Ya, ini kan G-nya ada dua. Dicoret-coret, ini sisa satu nanti. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Jadi nanti kita ini satu ini dikalikan dengan yang V0 kuadrat sin kuadrat theta dan duanya dikali dengan 2G gitu. Oke, kita lanjut. YM sama dengan V0 kuadrat sin alfa per G min V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Seperti itu. Oke, dari sini kita sudah dapat nih soal seperti ini. Nah, ini kalau menyelesaikan soal seperti ini, ya seperti persamaan ini, kita harus cari bilangan berapa untuk bisa dibagi kedua bilangan ini kan. Ya, sehingga kita menyesuaikan, udah aja gampang aja 2G aja gitu. Sebenarnya 4 juga bisa dibagi. Kalau 3G bisa nggak? Nanti koma, sulit. Jadi nanti udah aja 4 atau misalkan 8 dibagi 2 kan bisa kan ya. Nanti kita sesuaikan aja. Karena ini ada 2G ya udahlah saya mengikuti ini aja karena ini bisa dibagi. Ya. Jadi nanti di sini tulis YM sama dengan gitu ya. Jadi gitu. YM sama dengan ya, set G 2G kan ya, kita mau 2G, 4G juga bisa, 4G bisa ya. Mau 4G 2G bisa Pak, bisa 4G bisa, 4 sajalah, nanti hasilnya juga sama ya, hasilnya akan sama yang misalkan kita ini aja ya, 4 misalkannya 4G. Oke, kita tulis 4G boleh, misalkan 4, asalkan bisa dibagi di dua ini ya, dua bilangan ini. Oke, kita mulai. 4G dibagi G, 4G dibagi G kan habis kan, G-nya hilang kan, ya ibaratnya kayak gini, 4G dibagi G, G-nya dicoret, G-nya dicoret sehingga akan menghasilkan 4 gitu ya. Ini harus paham nih, jelas ya. Nah, oke, kita mulai nih ya. 4G dibagi G 4, 4 dikali V0 kuadrat sin alfa jadi 4 tulis di sini, 4 V0 kuadrat sin, ini ada kuadratnya ini ya, sin kuadrat alfa gitu ya, seperti itu. Oke, nah jelas ya. Terus min ya, dikurangi kan ya, 4G dibagi 2G jadi 2. Oke, jadi kan kayak gini nih, 4G ya, 4G dibagi ini G, 2G, G-nya dicoret, 4 dibagi 2, 2. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke, jelas maksudnya, jelas. Ya, jadi di sini nanti hasilnya 2 dikali V0 kuadrat sin kuadrat theta. Jadi 2 V0 kuadrat sin kuadrat alfa, itu aja. Oke, ini dihapus dulu ya. Oke, kita hapus, terus kita lanjut.
Terus lagi Y max sama dengan ini 4 dikurangi 2, ini kan sesuatu yang sama nih. V variabel yang sama nih, V0 kuadrat sin kuadrat theta, V0 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini tinggal dikurangi aja nih, 4 dikurangi 2, ya tinggal ini saja kan ya. Ini ya jadi 2 V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 4G. Itu kan ya. Jelas ya? Oke, udah gini gimana, Pak? Nah, udah gini berarti kita hanya perlu mencoret ini aja nih ya, dikalikan dengan 4 bisa tidak? Dikalikan dengan 4 ya, ininya 4 dikurangi 2 V0 kuadrat ya, terus di sininya kita bisa nih diperkecil aja ini ya, dibagi berapa nih, dibagi 2 aja, ini dibagi berarti ya, untuk menghilangkan 2 ini bisa disederhanakan. Oke, kita bagi 2 ya. Kalau misalkan 4 Pak, bagi 4 berarti ya. Di dua-dua ini di atas dibagi 2, di bawah juga dibagi 2. Oke. Kita dibagi 2 karena di atasnya ada 2. Jadi hasilnya ketika dibagi 2 ini habis 1 kan. Jadi Y M sama dengan ya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per ya, ini 4 dibagi 2 berarti 2G. Nah, inilah persamaan ya Y max. Oke ya, ini persamaan Y max itu ya. Saya di sini akan menyepil dari apa yang sudah disampaikan dari sini aja nih ya. Tadi kan saya bilang boleh kalian pilih variabel berapa, angka berapa yang bisa dibagi kedua belah ini ya. Pak, saya mau tetap 2G nggak apa-apa, silakan. Berarti saya di sini akan buatkan 2 versi ya, 2Y 2M ya, maaf. Jadi sininya saya nggak mau 4, mau 2G. Oke, jadi di sini 2G 2G dibagi G habis kan, tinggal tersisa 2 dikali V0 kuadrat sin kuadrat theta, jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa, maaf, bukan theta, kurangi 2G dibagi 2G 1 ya kan. 2G dibagi 2G kan 1, 2G dibagi 2G ini habis nih, jangan akan 1 gitu kan. Jelas ya. Nah, untuk yang ini terus maka 1 dikali V0 kuadrat yang ini ya, jadi hasilnya V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurangi V0 kuadrat sin kuadrat theta, maka hasilnya tersisa V0. Jadi ibaratnya kamu punya 1A, misalkan 4A dikurangi ya 2A, maka hasilnya 2A gitu. Ayo tuh uminya ajak bu, sok. Oke ya, kita lanjut nih ya. Maka hasilnya di sini YM nya ya, ini dikurangi dengan yang ini nih, jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa kurangi
2G. Nah, inilah persamaan ini itu sama dengan kan akan memperoleh persamaan yang sama dengan persamaan yang sudah dicari oleh kita di sini. Ya, sama dengan ini. Ya, jelas ya. Nah, jadi jangan bingung jadi nanti pas waktu di awal, karena kebanyakan kebingungan itu. Nah, itu untuk mencari Y max. Jadi Y max kita sudah selesaikan ya. Y max. Y max kita sudah selesai. Sorry. Y max kita sudah cari. Sekarang kita akan mencari, setelah Y max sudah cari, kita kembali lagi ke atas. Karena sepertinya tidak cukup nih ya. Kita akan mencari X max. Oke. Kita cari X max. X max itu XAB. Oke. Supaya nggak bentrok ya. XAB. Kita akan cari X max. X max itu jarak X A ke C. X max. Ya. X max kalau kita gambarkan ini posisi A, posisi B, posisi C. C. Ini ya. Nah gitu. Ya. Jarak A ke ini tuh, titik A ke C itu ini XM, X max. Nah, XM ini kan GLB, maka kita dapat mencarinya, tulis saja dulu, XM sama dengan V0X dikali T. V0X itu bentuk dari V0X ya. V0X itu adalah V0 cos theta. Oh, sorry. Ini alfa. Karena kan kita sudah sepakat ya ini alfa sudah alfa, elevasi. Kita uraikan. V0X berarti V0 V0 cos alfa dikali T. Nah, T-nya itu T max, TX max. T waktu yang diperlukan bola sampai ke C kan. TX max. Kita sudah cari nih TX max ini. Ya. Ini sudah ada nilainya. Yaitu nilainya itu 2V0Y per G gitu kan ya. Yang kita sudah cari itu. Nah, yang ini 2V0Y per G. Ganti VT. Nah, ini bisa ganti dengan yang ini. Jadi 2V0Y per G. Nah, ini kan kita harus diuraikan juga nih V0Y ini. Maka kita tuliskan lagi V0 cos alfa kali 2 V0 sin berarti ya, sin alfa per G gitu ya. Nah, ini nilai XM, masih nilai XM maksimum. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan lihat nih nilai untuk V0X
V0x, yang ini V0x yaitu bentuk dari V0 cos alpha, dan V0 y adalah V0 sin alpha. Nah, kita luruskan saja dulu ya, bisa ditulis seperti ini ya. XM sama dengan V0 cos alpha ya, cos alpha, ini cos alpha kali 2 V0 sin alpha per G gitu. Oke ya. Oke, jelas ya. Kita sepertinya space kurang. Kita tulis lagi di sini. Oke. Kita gabungkan ini. V0 ada dua nih. V0 yang ini dengan V0 ini ada dua. Kita bisa kuadratkan. Oke. Sepakat ya. Kita kuadratkan. Kita pindah ya. Dari sini bisa pindah ke sini. Jadi XM sama dengan V0 kuadrat cos alpha V0 ya kuadrat cos alpha ya, duanya pindahkan ke atas, ke depan aja, 2 V0 ya, sorry, 2 V0 cos alpha sin alpha. Enggak usah dipindahin mungkin ya. Oke, kita tidak akan memindahkan 2 ya, biarkan kan. Mungkin dipindahkannya ke depan, 2 sama 2 sin alpha cos alpha. Sorry, bagi G. Nah, kalau kita lihat di identitas trigonometri, nilai nilai 2 sin alpha cos alpha ya, itu adalah sin 2 alpha ya. Kalau misalkan ini nih ya, 2 sin, kalau di identitas ya, identitas trigonometri itu 2 sin kalau di bukunya gitu ya, 2 sin theta kali dengan cos theta itu sama dengan nilainya sin 2 theta. Nah gitu. Oke. Maka kita bisa ganti dari 2 yang ini nih, 2 sin alpha cos alpha ini diganti. Ya. 2 sin alpha cos alpha ini bisa diganti dengan yang ini. Jadi XM sama dengan V0 kuadrat tadi sin 2 alpha per G. Nah, inilah persamaan XM. Oke, jelas ya. Ini adalah tidak lain dari persamaan dari untuk mencari X maksimum. Nah, itu. Oke, di sini yang perlu digarisbawahi, apa sih Pak makna dari 2 alfa ini? Ya. Dan nilai Y max yang ada di Y max di sini kan ada, kita sudah cari Y max. Y max di sini ada Y max kan? Y max mana Y max ya? Y max ini kan sin 2 alfa, dan tadi kita sudah tahu ya. Oke, saya di sini akan menjabarkan mengenai makna dari
2 alfa dan sin 2. Oke, kita tulis aja di sini ya. Arti dari apa sih maksud dari ya? Maksud dari, nah ini yang jarang dijelaskan nih ya. Maksud dari sin 2 alfa dengan maaf ya. Alfanya diganti lah ibaratnya supaya nggak bingung, alfanya diganti dengan theta. Sin 2 theta ya dengan sin kuadrat theta. Maknanya apa sih ini? Artinya apa? Maksudnya, jika kalian menjumpai dengan sin 2 theta, artinya kalian harus cukup mengalihkan nilai theta itu sendiri. Gitu ya. Sebagai contoh, sin 2 theta misalnya. Sebagai contoh. Contoh nih. Contoh. Nilai tetanya adalah 37 derajat. Ketika kita cari sin 2 theta, itu artinya 2 dikali dengan nilai sin dan cos. Jadi cukup tahu nilai sin dan cos itu sendiri. Jadi tanpa harus mengalihkan sudutnya. Jadi kita cukup nilai dari sin cos. Jadi sin 37 kan kita udah tahu nih berapa? Sin 37 3 per 5. 3 per 5. Kalau cosnya, cos 37 itu 4 per 5. Ini termasuk sudut istimewa. Kita bisa kalau misalkan didesimalkan ini 0,6, ini 0,8 itu kan. Oke, tadi ya. Apa yang saya tadi katakan bahwa kita cukup mengetahui nilai sin dan cosnya. Kita ambil yang ini aja supaya mudah. 3 per 5 sinnya kan ya. Nah, terus untuk cosnya 4 per 5. Sini kita dapat 2. Ini kan dikalikan saja nih. 4 kali 2, 4 kali 3, 12 kan ya. 12 per 25. Jadi 24 sini. Jadi sama dengan 24 bagi 25 sama dengan berapa? Tuh 0,96. Nah, inilah hasilnya. Ya, bukan menjadi sin 0,96. Jadi sin 2 tetanya itu kan berapa? 37 ya. 3 tetanya kan 37 derajat. Nah, ini hasilnya 0,96. Nah, ini menjadi hasil. Ya. Oke, jelas ya. Lalu Pak, ada lagi nih. Kalau misalkan sin kuadrat theta itu gimana? Ibaratnya sin kuadrat theta ya. Contoh. Jika contohnya aja, contoh ini. Nilai tetanya itu 30 derajat. Ya. Ketika kita menuliskan sin kuadrat theta, yang mana tetanya itu adalah 30, ya.
Dan kita tahu bahwa nilai sin 30 itu sendiri adalah 30 derajat ya, yaitu setengah. Setengah kan ya, 1/2. Atau kita bisa tulis 0,5. Maka ketika kita ditulis seperti itu, kita bisa mengganti nilai tetanya ini ya, maaf, sin ya kuadrat di sininya itu berapa, hasil sin 30, jadi 30 derajat sama dengan ini kan. Kita cukup cukup mengkuadratkan. Jadi artinya nilai sinus ini dari sudut theta itu hasilnya itu dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Hasilnya yang ini. Jadi kan hasilnya kan 0,5 dikuadratkan sehingga menjadi 0,25. Nah, inilah hasilnya. Ya. Harus diperhatikan yang bagian-bagian seperti ini. Ini penting. Artinya seperti itu. Oke, jelas ya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Oke, oh ya, satu lagi. Ada yang belum sebenarnya. Ada yang belum untuk bagian mencari nilai XAB ya, XAB. Nilai XAB yang ini nih. Ini sudah, jadi kita tinggal yang ini nih. XAB. XAB itu posisinya posisinya itu XAB itu gimana dengan misalkan XAB ini. XAB itu yang dari titik A, yang dari sini nih, yang dari titik A ke titik B. Nah, oke, kita akan mencari XAB. Oke, mungkin kita akan ke bawah dulu sebentar. Terakhir berarti ya, nilai XAB. Nilai kita akan cari X A-nya besar, A, B. Jadi ini kan gambarnya, ini bola. Ya, sorry. Nah, ini kan melengkung ke sini kan. Ini kan B, posisi B. Ini A. Ya, terus ini C. X. Sini. Ini X AB. Itu aja. Kalau dari A ke sini itu X max. A ke C X max. A ke B ya di sini XAB gitu aja. Oke, kita cari itu dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya. Nilai XAB kita cukup dengan menggunakan GAB XAB sama dengan V0x kali T. Nah, T-nya ini yang menjadi berbeda dengan T yang XM. Ya, nilai T-nya diambil dari T tinggi maksimum sampai di sini nih. Berapa? Gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, maksimumnya berapa? Di sini. Ya, kita menggunakan seperti itu cara. Kita tinggal sama dengan V0 cos alpha dikali T-nya itu adalah V0 sin alpha per G. Gitu kan ya. Sehingga kita bisa
menuliskan persamaannya ini XAB. Sama dengan XAB yaitu V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Nah, inilah nilai XAB. Ya, ini nilai XAB. Nilai ini nilai XAB. Oke, kita sudah banyak, udah 5 persamaan ya di gerak parabola ini. Ya, persamaan-persamaan yang kita sudah buat sebelumnya, itulah persamaan-persamaan yang perlu diingat. Kalian tidak perlu dari mana sih persamaan itu, gitu ya. Nah, inilah kita sudah mencari bersama nilai dari persamaan itu sendiri. Ya, pertama kita cari Y ini ya, waktu. Kita sudah mencari waktunya dari persamaan yang sebelumnya ya, di sini nilai T Y max, tinggal teman-teman tinggal di ini aja, kasih tanda saja gitu ya. Nah, ini yang pertama ya, persamaan pertama yang ini ya, terus ini yang kedua, terus yang ketiganya ini ya, ini yang ketiga, terus yang ketiga, nah ini nih, sorry, bukan itu. Terus yang ketiganya mana ya? Yang ketiga XM ya, yang ketiga XM ini. Ini persamaan ketiga. Terus ini adalah persamaan yang terakhir. Ketiga, ketiga, 4 Pak. Ini yang persamaan keempat. Ya, ini persamaan keempat nih. Dan yang ini adalah persamaan ke-5. Sebenarnya masih ada lagi persamaan, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Oke, itulah pembahasan mengenai persamaan-persamaan yang ada di gerak peluru ya, gerak parabola.